Kamu lagi peluk apa itu, Tot? Ini kaos dari Ada Apa Gerangan yang ada gambar wajahku, Ed. Coba lihat. Tapi kenapa wajahku kamu tutup pembalut? Masa aku harus peluk wajahmu juga, Ed? Emang aku cowok apaan? Ed, aku Ed. Yang bener tapi. Ayo Tot, buruan. Udah mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sentotman. Terus, Ed? Dalam Ada Apa Gerangan. Terus? Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup ya. Terus? Kamu gantian, Tot. Masa aku terus? Tadi katanya mau halu-halu kamu. Kita lanjutkan cerita Sentotman. Sentotman yang gagah, tampan dan perkasa, yang suka menyelamatkan umat manusia, dikirim oleh dewa yang luhur. Tot, itu keterlaluan, Tot, bohongnya. Ceritanya mulai yuk. Mulai dari sini biasanya. Mulai dari sini yuk. Kabut tipis mulai menyelimuti langit jagat luhur yang baru saja reda dari amukan dua kekuatan maha dahsyat. Angin semilir membawa aroma daun basah dan bara hangus, menyentuh wajah-wajah yang masih terdiam, menyaksikan kehancuran Jayakrama. Para Dewi Gunung Lawu yang berdiri tegak penuh wibawa mulai melangkah perlahan menuju arah langit tempat mereka datang. Gaun panjang mereka yang dilambai angin tampak menyatu dengan kabut tipis, seolah siap larut kembali ke alam halus. Namun, dari bawah langit yang mulai memerah senja, terdengar suara kecil namun jelas, dipenuhi keteguhan dan rindu yang tertahan selama bertahun-tahun. Biung. Langkah Dewi Sukma terhenti. 3 dewi lainnya terus melangkah, namun Sukma menoleh perlahan. Di bawah sinar jingga senja, tampak Sentot, tubuhnya kembali ke bentuk anak kecil, berdiri dengan wajah menengadah, matanya menatap lurus ke arah ibunya. Ada luka, ada rindu, tapi juga ada tekad dan pengharapan. Dewi Sukma menatapnya dingin, mata tajamnya menelisik jauh ke dalam hati anak yang dulu ia tinggalkan. Ia tak mendekat, hanya berdiri dari kejauhan dan berkata lirih namun jelas. Cari adik-adikmu, belajarlah bertanggung jawab. Sentot mengangguk cepat seperti seorang murid yang tak ingin kehilangan arahan gurunya, atau seorang anak yang ingin mendapat pengakuan dari ibunya. Dewi Sukma melangkah lebih dekat, lalu ia mengulurkan tangan dan mengelus rambut Sentot dengan lembut. Untuk sesaat, waktu seperti membeku. Lalu ia menempelkan telapak tangannya ke dada Sentot, dan kekuatan besar yang tadinya menyala dalam tubuh bocah itu perlahan kembali terkunci dalam segel halus yang tak kasat mata. Belum saatnya, ucap Sukma pelan, kalimat yang membawa beban masa depan yang belum selesai. Saat ia mulai berbalik, Sentot buru-buru bertanya. Suaranya kecil bergetar. Biung, apa Biung tahu di mana Jay dan Gunawan? Sukma menoleh setengah, bayangan wajahnya tersapu angin. Jemput mereka ke timur. Lalu tanpa kata lagi, Dewi Sukma pun terangkat ke udara, kembali ke dunia mereka, meninggalkan Sentot yang masih berdiri. Tubuh kecilnya tampak jauh lebih ringan dari beban yang kini ia pikul. Sentot menarik nafas panjang. Ke timur lagi, gumamnya pasrah, namun bibirnya tersenyum getir. Langkah kecilnya
mulai maju dan masih panjang jalannya. Tanah hangus tempat pertempuran barusan kini hening. Angin hanya menyisakan bisikan lembut di antara reruntuhan batu dan dedaunan hangus. Aroma gosong masih terasa samar. Langit mulai menguning. Sore hampir berubah menjadi senja. Sentot melangkah mendekati para sahabatnya. Wujudnya telah kembali ke bentuk anak-anak, tapi aura ketenangan dan kedewasaan terpancar dari langkahnya. Di depannya, Edi masih terbaring, lemah dengan tubuh penuh luka. Nafasnya tersengal, matanya setengah tertutup, menahan sakit yang begitu dalam. Arya berlutut di samping Edi, wajahnya tegang. Sekar dan Gilang berdiri tidak jauh, juga dalam diam. Sentot menunduk, meletakkan tangannya di atas dada Edi. Ia mencoba memanggil sisa-sisa energi alam. Namun, tubuhnya hanya memancarkan cahaya samar. Ia tahu ini bukan luka biasa. Lembu Gumilar melangkah mendekat, wajahnya serius. Itu luka jiwa. Serangan dari Jayakrama barusan telah menggores langsung ke inti kehidupannya. Tidak ada kekuatan manusia atau makhluk biasa yang bisa menyembuhkan luka seperti ini. Kalau begitu, siapa yang bisa, Om? Tanya Sentot menoleh cepat ke arah Lembu Gumirang. Wiranggiri menatap langit yang mulai gelap. Hanya kekuatan setara dewa, atau seseorang yang pernah diberkahi kekuatan tertinggi para leluhur alam. Semua terdiam, angin berhenti. Ucapan itu menggantung di udara. Sentot mengepalkan tangan. Apa ada yang seperti itu? Lembu Gumirang mengangguk perlahan, wajahnya penuh kekhawatiran. Ada, tapi dia sudah lama mengasingkan diri. Tak seorang pun tahu di mana kini ia berada. Siapa? Tanya Gilang. Dia dikenal sebagai Sang Woning, dewi yang dulu pernah menjadi penjaga cahaya terakhir di puncak Gunung Ijen sebelum memilih menghilang dari jagat ini. Dia bukan dewa, tapi kekuatan yang mengalir kepadanya berasal langsung dari sumber asal kehidupan. Sekar menoleh ke arah barat daya, ke arah kaki langit yang temaram. Ijen, artinya ke timur lagi. Sentot menarik nafas dalam. Kalau begitu, kita harus ke sana. Lembu Gumilar menatap Sentot serius. Itu bukan perjalanan biasa. Kau akan melewati tempat-tempat yang bahkan jiwa gelap pun tak berani menyentuhnya. Tapi kalau kau yakin... Sentot hanya mengangguk pelan, lalu menatap Edi yang masih menggigil dalam ketidakberdayaan. Aku akan jemput dia, apapun yang harus kuhadapi. Dalam keheningan itu, sosok Cokro Sungsang, makhluk gaib setengah legenda, melangkah mendekat dari bayang kabut yang belum sepenuhnya sirna. Tak perlu Sang Woning, ucapnya mantap, matanya menyipit menatap ke arah Arya. Kitab yang ada dalam tubuh anak itu bisa menyelamatkan nyawa sahabatmu. Arya yang merasa asing dengan pernyataan itu hanya bisa terpaku. Kitab? Kitab apa maksudmu? Aku tidak pernah... Kitab Pancasaka, potong Cokro Sungsang. Leluhurmu yang menulisnya. Kitab berisi 5 unsur utama alam. Salah satunya adalah ilmu penyembuh kehidupan. Lembu Gumilar ikut menimpali. Itu kitab masyhur, dikenal oleh kalangan makhluk gaib dan manusia, diperebutkan setiap 1000 tahun sekali, karena di dalamnya tersimpan keseimbangan jagat. Sentot menatap Arya penuh curiga dan kagum. Jadi, kitab itu yang diincar Jayakrama? Benar, sahut Wiranggiri. Dia ingin menguasai tanah Jawa sepenuhnya, tapi ia belum sempurna. Ia butuh kelima unsur dari kitab itu. Namun, hanya sang pembuka kunci yang bisa membukanya. Dan itu adalah kau, Arya.
karena darahmu adalah darah keturunan sang penulis kitab itu sendiri. Lanjut Cokro Sungsang. Perlahan potongan-potongan mimpi, perjalanan absurd, dan suara-suara aneh yang membimbing Arya, Sekar, Gilang, dan Yuda menuju ke gunung ini mulai masuk akal. Mereka bukan datang karena takdir semata, tapi karena telah digiring oleh Jayakrama, digiring oleh kekuatan besar yang mengincar apa yang tersimpan dalam tubuh Arya. Sentot menoleh pada para penghuni gaib. Ini gimana? Bisa disembuhin gak? Atau harus ditaburin garam dulu? Tanyanya polos, membuat Gilang melirik tajam. Garam itu buat ngusir makhluk halus, Tot, bukan buat luka dalam, seru Gilang. Wiranggiri kemudian menundukkan tubuh raksasanya. Mari, kita pergi ke tempatku. Di sana aku bisa jelaskan lebih jauh dan mungkin menyelamatkan teman kalian ini, katanya mengacu pada Edi. Tanpa banyak bicara, satu persatu naik ke atas punggung sang naga hitam bertanduk dua. Sentot malah sempat duduk di antara tanduk sambil berteriak, "Wuhu! Terbang Pak Supir Naga! Kita ke tempat gaib yang nomor 1 ya!" Gilang menghela nafas. Ini bocah kalau nggak punya kekuatan, udah tak dorong tadi. Sekar tertawa kecil, meski masih ada rasa cemas melihat kondisi Edi. Cokro Sungsang dan Condro Sungsang yang berdiri tak jauh melambaikan tangan. "Kami kembali ke hutan siluman dulu ya. Kalian jaga anak itu baik-baik," ucap Condro. "Dia memang menyebalkan, tapi jagat ini sepertinya membutuhkannya." Cokro tersenyum samar, lalu keduanya melesat menghilang dalam kabut hutan gunung penanggungan. Perjalanan ke sarang Wiranggiri berlangsung menembus langit senja. Awan tipis menyapu wajah mereka. Dari atas punggung naga, tampak hutan yang lebat mulai berubah. Pohon-pohon lebih tinggi, daun-daunnya bersinar samar, dan udara terasa lebih kental oleh energi gaib. "Tempatku tidak sembarang makhluk bisa masuk, tapi karena kalian telah menyentuh takdir yang besar, pintu gerbangnya akan aku buka," ujar Wiranggiri. Tepat saat ia selesai bicara, di depan sana tampak celah gunung yang tak terlihat sebelumnya. Cahaya kehijauan menyambut mereka. Sebuah lembah rahasia di jantung pegunungan. Tanahnya bersinar lembut dan air mengalir dari bebatuan tanpa suara. Sentot turun lebih dulu dan memandangi sekeliling. "Wah, ini bagus juga buat camping. Ada colokan listriknya nggak?" "Tot, lu kira ini villa apa?" kata Arya sambil geleng-geleng. Mereka masuk ke dalam gua besar berlapis batu kristal. Di tengah-tengah ruangan terbuka, sebuah kolam air murni memantulkan sinar langit-langit yang tak diketahui sumbernya. Wiranggiri berdiri di tepi kolam. "Tempat ini adalah pusat penghubung 5 elemen. Arya, waktunya kau coba memanggil isi kitab Pancasaka." Arya menatap ke kolam, ke Edi yang mulai melemah, dan ke tangan kirinya yang samar-samar bersinar. "Kalau ini bisa menyelamatkan Edi, aku akan coba." Kemudian Wiranggiri mengajak 4 pemuda untuk ikut dengannya ke tempat di mana mengaktifkan kitab tersebut. Mereka lalu memasuki sebuah ruangan. Ruangan itu sunyi, nyaris tanpa gema. Dindingnya dari batu kristal hitam yang menghisap cahaya. Namun entah dari mana, sinar lembut biru kehijauan tetap menyinari ruangan. Di tengah-tengah ada sebuah altar melingkar dari batu yang mengeluarkan hawa magis purba. Arya, Yuda, Sekar, dan Gilang berdiri dengan tegang, mengikuti langkah perlahan Wiranggiri, sang naga hitam bertanduk 2 yang kini menjelma dalam sosok pria berjubah kulit hitam dan bersisik. "Tempat ini adalah pusar jagat dalam tubuhku. Hanya mereka yang ditakdirkan sebagai pewaris kitab Pancasaka yang bisa memasuki ruang ini tanpa terbakar oleh waktu," kata Wiranggiri pelan. Keempat pemuda itu saling pandang, kemudian menurut saat Wiranggiri memberi isyarat agar saling menggenggam tangan. Mereka membentuk lingkaran di tengah altar. Tangan mereka terikat satu sama lain bukan oleh tenaga,
tapi oleh ikatan yang lebih dalam. Wiranggiri mulai membacakan mantra. Suaranya berat, dalam, seperti gemuruh guruh yang datang dari perut bumi. Mantra itu tak dikenali oleh lidah manusia biasa. Awan gelap melingkar di langit-langit batu, dan pusaran energi mulai terbentuk di tengah lingkaran tangan keempat pemuda itu. Udara di ruangan menjadi berat dan bergetar. Kemudian cahaya menyilaukan meledak dari pusat lingkaran. Angin kencang berputar dalam ruangan sunyi itu, dan dari tengah-tengah pusaran energi, sebuah kitab kuno muncul. Ia terbuat dari kulit manusia yang telah menghitam dimakan waktu, dengan aksara yang membara di permukaannya, mengambang perlahan di udara. Kitab Pancasaka, kitab 5 elemen alam. Hanya sang pembuka kunci yang dapat menguak isinya, bisik Wiranggiri. Arya, gumam Sekar pelan. Wiranggiri menatap Arya. Ucapkan ini, anak darah pembawa suci. Swajagat Wisesa Rahayu Pancasaka Matra terbuka. Arya mengangguk gugup, lalu perlahan melafalkannya. Swajagat Wisesa Rahayu Pancasaka Matra terbuka. Kitab itu bergetar. Aksara-aksara di permukaannya bersinar terang dan terbuka perlahan dengan suara retakan dimensi. Dari dalamnya 5 sinar berwarna berbeda: emas, hijau, biru laut, merah darah, dan putih mutiara, melesat ke langit-langit lalu membias ke arah 4 pemuda itu. Sekar mendapat sinar hijau lembut, Arya sinar biru tajam, Yuda sinar merah menyala, dan Gilang diselimuti sinar emas berkilau. Sementara sinar putih mutiara tidak mengarah ke satupun orang, melainkan membentuk lingkaran pelindung di sekitar kitab itu sendiri, seolah kekuatan kelima belum ditentukan pemiliknya. Mereka membuka mata secara bersamaan. Di depan mereka, halaman-halaman kitab kini mengambang satu persatu. Masing-masing menampakkan aksara yang berbeda. Bacalah. Setiap dari kalian akan melihat isi yang berbeda, karena kitab ini menyesuaikan dirinya dengan roh yang membacanya. Hanya warisan leluhur sejati yang bisa memahami bahasanya. Keempatnya melangkah maju. Arya melihat tulisan dalam aksara Jawa kuno yang bersinar biru. Gilang melihat tulisan berbentuk spiral seperti awan, bergerak seperti partikel cahaya. Yuda melihat tulisan seperti goresan bara api. Sekar melihat tulisan yang tertulis dalam pola daun, air, dan tanah yang menyatu. Kenapa kita bisa baca ini? Tanya Yuda takjub. Padahal gua nggak ngerti bahasa kuno begini. Karena tubuh kalian telah membuka gerbang pewarisan. Pengetahuan kuno mengalir seperti darah sekarang, jawab Wiranggiri. Satu persatu mereka membaca mantra-mantra itu dengan perlahan dan penuh hikmat. Begitu masing-masing selesai membaca, tubuh mereka memancar kembali cahaya sesuai warna sinar sebelumnya. Kemudian cahaya menyerap ke dalam tubuh mereka, meninggalkan bekas seperti tato gaib menyala samar di bagian lengan kanan. Wiranggiri melangkah mendekati Sekar. Engkau, Sekar, pewaris unsur hidup, penyembuh. Energi yang kini menyatu denganmu mampu menolak segala racun, membalikkan pengaruh kekuatan gaib, dan menutup luka terdalam. Bisa buat menyembuhkan Edi? Tanya Sekar tertegun. Wiranggiri mengangguk pelan. Dengan pengorbanan sebagian jiwamu. Ya. Sekar menggigit bibir, tak berkata, namun dalam matanya sudah tersimpan keputusan. Wiranggiri lalu memandang yang lainnya. Arya, kau pewaris unsur pengetahuan. Kau bisa melihat dan membaca segala bentuk energi, bahkan membelah dimensi jika saatnya tiba. Kau penafsir, penjaga keseimbangan ilmu. Arya melirik tato bercahaya di lengannya. Takjub.
Yuda, unsur api, pengendali kemarahan, pemberi kekuatan destruktif, tapi juga pelindung terakhir. Di tanganmu api bisa menjadi penghancur atau cahaya yang membimbing. Yuda tersenyum tipis. Dan kau Gilang? Wiranggiri tersenyum samar. Pewaris unsur cahaya langit, cepat, licin dan tak tersentuh. Kau pengembara waktu, pengintai masa. Jika kau bisa mengendalikannya, kau bisa berjalan antara detik. Mereka menatap satu sama lain. 4 pemuda, 1 kitab, 1 takdir. Dan kini 1 harapan untuk menyembuhkan Edi dan mungkin menyelamatkan jagat dari kegelapan yang lebih besar. Namun sebelum mereka keluar, kitab itu menutup sendiri dan menyegel kembali dirinya dalam pusaran cahaya putih. Sinar kelima belum menemukan tuannya, dan pertanda itu membuat Wiranggiri menyipitkan mata penuh kekhawatiran. Belum lengkap, 1 lagi, 1 jiwa lagi yang belum muncul. Siapa dia? Tanya Sekar. Keturunan yang belum ditemukan. Biarlah waktu dan takdir yang menemukannya. Setelah percakapan mereka dengan Wiranggiri, Arya tak menahan rasa ingin tahu. Wiranggiri, apakah hanya ada 1 kitab seperti ini? Tanyanya masih menatap kitab Pancasaka yang kini kembali tersegel dalam cahaya putih. Wiranggiri menyilangkan tangan, sorot matanya dalam dan jauh. Beberapa kitab tua lainnya memang ada, tersebar, tersembunyi di antara lempeng waktu dan ruang. Ada yang diketahui oleh kalangan gaib, ada yang hilang, bahkan ada yang ditulis ulang oleh manusia dengan tafsir sesat. Apakah ada yang lebih tinggi dari kitab ini? Yuda menimpali. Wiranggiri mengangguk lambat. 1 kitab yang konon tak bisa ditulis ulang, hanya bisa diwariskan darah ke darah. Kitab itu tak bernama bagi manusia, namun bagi para makhluk halus, ia dikenal sebagai Nagara Karuhun, kitab yang berada di bawah lindungan Raja Agung Tanah Pasundan, di jantung bumi Pajajaran. Jadi, ada pewaris seperti kami di sana? Tanya Gilang. Bukan hanya pewaris, tetapi penjaga garis darah tua yang kekuatannya bisa mengguncang batas dunia. Arya hendak bertanya lebih jauh, namun Sekar memotong dengan suara tegas. Maaf, tapi Edi, aku harus menyembuhkannya sekarang. Wiranggiri menatap Sekar dan mengangguk. Hayo. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ruangan beraroma minyak cendana dan kemenyan, diterangi cahaya remang dari lentera-lentera emas yang tergantung melingkar. Edi terbaring di atas dipan kayu jati, tubuhnya kaku, bibirnya pucat, dan aliran nafasnya nyaris tak terasa. Di sisi tempat tidurnya, duduk sentot dengan mata berkaca-kaca, tangannya memegangi kain di ujung dipan. Kenapa kamu lemah banget sih, Ed? Masa cuma kena sinar merah aja langsung berdarah? Itu kan cuma senter gaib. Edi tak membalas ucapan sentot karena tubuhnya semakin lemah. Wiranggiri meletakkan telapak tangan di dada Edi dan menggumamkan mantra perlindung. Tenaganya masih ada, tapi nafas jiwanya terkunci. Hanya energi suci yang mampu membuka simpulnya. Sekar menelan ludah, lalu melangkah maju. Ia memakai selendang tenun tua dari kain berwarna hijau lumut, hadiah Wiranggiri yang memperkuat resonansi unsur penyembuhan dalam dirinya. Ia duduk bersila di sebelah Edi, menutup mata, dan mulai membacakan mantra yang muncul dalam pikirannya. Mantra dari kitab. Watak sangsara, linambaran urip, dudu lara kang dudu sirna, nanging hawa ala kang kudu minggah. Tangannya terangkat perlahan, membentuk mudra penyembuhan kuno, mudra panetral, lalu menekuk dan menyentuh dada Edi dengan ujung jarinya. Seketika ruangan menjadi hening, angin seolah berhenti berhembus, lantai bergetar lembut. Cahaya hijau keemasan muncul dari telapak tangan Sekar, merembes perlahan ke tubuh Edi. Jalur-jalur sarafnya seperti menyala dalam pola lembut,
mengalirkan sinar yang membersihkan kegelapan yang melekat di sekujur tubuhnya. Asap hitam mulai keluar dari pori-pori Eddie, mengepul halus seperti roh jahat yang terusir dari tempatnya. Tenaganya kembali, desis Wiranggiri takjub. Namun penyembuhan belum selesai. Sekar mengganti mudra ke posisi Panumbaska Sekten, menyalurkan sisa energi terakhir dari dalam dirinya. Sekujur tubuh Sekar kini bersinar redup. Nafasnya mulai berat, keringat menetes deras di keningnya. Tiba-tiba Eddie terbatuk keras, matanya terbuka, buram namun hidup. Ia menarik nafas panjang seperti orang yang baru saja keluar dari air setelah tenggelam terlalu lama. Sentot langsung menerjang, memeluk Eddie sambil tertawa dan menangis bersamaan. "Eddie sembuh, Eddie Man sang penguasa ilmu kecoa terbang telah sembuh," serunya membuat Sekar terbatuk pelan karena tertawa tertahan. Eddie menatap mereka semua, bingung. Apa yang terjadi? Kenapa badanku ringan banget? Sekar lemas nyaris roboh, namun Arya sigap menangkapnya. "Sekar, dia baik-baik saja," kata Wiranggiri. Tubuhnya lelah, tapi rohnya kuat. Penyembuhan ini telah menyeimbangkan kembali energi di tubuh Eddie, bahkan menguatkan simpul hidupnya. Kini dia lebih tahan terhadap pengaruh gaib. Eddie duduk perlahan, menggenggam tangan Sekar yang lemas dan berkata lirih, "Terima kasih Sekar, aku berhutang nyawa kepadamu." Sekar hanya tersenyum kecil. "Tidak ada hutang untuk nyawa, Ed. Sesama manusia harus saling peduli." Eddie dan Sekar saling pandang dan tersenyum. Sentot berdiri dan membuka tangan seperti orator. "Saudara-saudara, pengumuman. Eddie dan Sekar lihat-lihatan, cie." "Tot, apa-apaan kamu itu?" Sekar tak menjawab, namun sepertinya memang dia juga tak menyangkal. Perkataan spontan Sentot seketika mencairkan suasana, dan mereka semua tertawa. Namun Wiranggiri berdiri diam menatap langit-langit. Telinganya tajam dan ia mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar manusia biasa. "Apa ada sesuatu?" tanya Yuda. "Perjalanan kita belum selesai, tapi Sentot dan Eddie mungkin punya jalan lain." "Apa tujuanmu mendaki gunung ini, Sentot?" tanya Wiranggiri. "Aku mencari dua adikku, Jai dan Gunawan." "Tidak girang?" "Ya, kadang-kadang." Sejenak Wiranggiri terdiam, memejamkan matanya. "Seperti kata biungmu, teruslah ke timur. Kau akan bertemu dengan mereka." "Kenapa cuma ke timur? Apa kau tidak bisa melacaknya? Biar jelas gitu, gak menebak-nebak," protes Eddie pada Wiranggiri. "Kau harusnya protes pada Sentot, bukan kepadaku. Itu karena dia melempar adik-adiknya terlalu jauh, hingga keluar dari Pulau Jawa. Jadi aku tidak bisa melacaknya." Mata Sentot langsung membulat. "Dari mana kau tahu, Wiranggirang? Dan apa benar keluar Pulau Jawa?" "Kemungkinan, karena aku tak bisa melacaknya." "Mau pingsan rasanya, Tot. Bagaimana kita mencarinya? Aku kangen kasur empukku di rumah." Setelah Eddie benar-benar pulih, ia duduk di dekat mata air kecil di tempat peristirahatan Wiranggiri. Wajahnya sudah kembali bersinar, meski tubuhnya masih terasa ringan seperti kapas. Sekar, Arya, Gilang dan Yuda duduk mengelilinginya, menatapnya dengan kelegaan yang tak tersembunyikan. Wiranggiri, naga hitam bertanduk dua yang kini tampak lebih agung dengan semburat cahaya lembut di antara sisi-sisinya, menatap mereka dari sisi tebing. Suaranya menggetarkan dinding ruangan ketika ia berkata, "Sekarang waktunya kalian kembali. Tugas kalian di alam ini telah selesai untuk saat ini." Tanpa berkata lagi, naga itu membungkukkan tubuhnya ke tanah, memberi isyarat agar mereka semua naik ke punggungnya. Mereka saling menatap, lalu tersenyum dan menaiki tubuhnya satu persatu. Sentot seperti biasa mengeluh sambil bergaya. "Wah, naik naga lagi? Obat mualku habis, belum beli lagi." Wiranggiri hanya melirik sejenak.
dan sisik di punggungnya langsung membentuk anak tangga kecil. Sentot bengong lalu nyengir. Mereka pun duduk erat di punggung naga itu, saling berpegangan. Dengan satu hentakan angin besar, sayap hitam Wiranggiri mengembang dan tubuhnya melesat ke angkasa, menembus kabut langit-langit alam gaib. Namun, belum sempat mereka menikmati pemandangan, Wiranggiri tiba-tiba melipat sayapnya dan menukik tajam ke bawah, menembus lapisan awan secepat kilat. Angin menderu-deru menghantam wajah mereka. "Wah, naga balap, ampun!" teriak Sentot memeluk erat leher Gilang seperti bayi koala. "Pegangan, dia menuruni batas dimensi," teriak Arya berusaha menenangkan. Suara teriakan tumpang tindih dengan gelak tawa, kepanikan dan seruan acak dari mulut Sentot. "Aduh, ini rasanya lebih serem dari mama waktu aku ngompol." Awan gelap disibak deras dan cahaya terang mulai menyeruak. Tiba-tiba mereka mendarat halus di antara semak-semak yang basah oleh embun pagi. Tanah di sekeliling mereka berwarna subur dan sinar matahari yang lembut menyinari celah pepohonan. Udara terasa lebih hidup. "Di mana ini?" tanya Sekar pelan. Wiranggiri mengangkat kepalanya dan berkata, "Inilah Gua Tetes, salah satu sumber mata air di Gunung Penanggungan. Kalian sudah kembali ke alam manusia." Langit kini cerah tanpa satu awan pun. Tidak ada retakan tanah, tidak ada gema dari dunia lain. Hanya kicauan burung, suara gemericik air, dan semilir angin gunung. Edi menunduk menyentuh tanah. "Rasanya nyata." Wiranggiri mengangguk. "Dari sini kalian bisa melanjutkan perjalanan ke puncak. Jalannya tidak jauh." Arya menatap naga itu dalam-dalam. "Terima kasih, Wiranggiri." "Terima kasih, naga balap. Lain kali jangan ngebut-ngebut ya. Ingat anak istri di rumah." "Tapi aku tidak punya istri dan anak, Tot." "Ya, anak istri orang lain lah." "Tot, ya ampun, ngawur kamu. Ngapain ingat anak istri orang?" Wiranggiri mendengus. "Jaga baik-baik kekuatan kalian. Dunia ini belum selesai dengan kalian." Setelah salam perpisahan, tubuh besar sang naga mulai menghilang dalam kabut tipis, lenyap seperti bayangan mimpi. Keenam pemuda itu kini melanjutkan perjalanan. Jalur mendaki sudah terlihat. Udara sejuk menusuk lembut kulit mereka. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan semburat warna yang tenang. Sentot berjalan paling depan, entah kenapa sangat bersemangat. Ia menoleh ke belakang dan berkata dengan suara lantang, "Hidup ini memang penuh liku-liku teman-teman, tapi ingat, semua bisa dilewati asal kita punya tekad, keberanian, dan telur rebus." Edi mendesis, "Kamu tuh ya, baru damai sebentar langsung mikirin telur rebus." "Iya, Ed, harus dipikirin. Siapa lagi yang mikirin telur rebus kalau bukan aku?" Sekar tersenyum. "Sentotman kan?" "Wah, iya dong. Sentotman tidak cuma peduli dengan dunia, tapi juga peduli dengan telur rebus," ujar Sentot bangga. "Itu bukan peduli namanya. Emang kamu aja suka makan telur." "Kamu juga harus banyak makan telur, Ed, supaya bisa kuat seperti Sentotman." "Nggak jadi, nanti rebutan telur jatahku berkurang." "Lagian kenapa Sentotman warnanya harus hijau sih, Tot?" "Kayak hulek, Tot," Sekar menimpali. "Atau kayak lumut," tambah Yuda. "Atau kayak kotoran sapi," ucap Edi. "Stop! Kalian jangan membuli pahlawan jagat demit ya." Mereka semua tertawa. Sesampainya di puncak, mereka duduk berjajar memandang cakrawala. Gunung lain terlihat dari kejauhan. Awan tipis seperti selendang para dewi melayang perlahan. Di bawah sana, dunia kembali damai. Namun mereka tahu hanya untuk sementara. Namun momen ini, momen tenang setelah badai panjang, adalah harta yang tak ternilai. Edi duduk di samping Sentot dan berkata pelan, "Kamu sempat nangis ya waktu aku hampir mati, Tot?" Sentot langsung menoleh dengan muka merah. "Iya, Ed,
Aku sangat sedih. Bayangin kalau kamu gak ada, siapa yang nolongin aku jemur kasur kalau ngompol? Kalau ada butuhnya. Tapi aku sayang kamu, Ed. Kamu adalah sahabatku dan juga pengganti bopoku. Aku terharu, Todd, mendengar ucapanmu. Kau sudah menganggapku bopomu sendiri, Todd. Iya, Ed. Jadi nanti tiap hari aku minta jajan ke kamu ya. Itu namanya kamu cari untung sendiri, Todd. Pakai anggap aku bopomu segala. Setelah puas menikmati kedamaian puncak Gunung Penanggungan dengan panorama luas dan angin sejuk yang menyapu wajah, keenam pemuda itu akhirnya berkemas untuk turun kembali. Jalan menurun terasa ringan dibanding pendakian yang penuh pertarungan jiwa dan raga. Tak ada gangguan, tak ada kabut aneh, tidak ada bayangan hitam yang mengintai, hanya suara daun bergesekan, langkah kaki yang sesekali tergelincir di tanah lembab, dan suara tawa ringan mengiringi perjalanan turun mereka. Sesampainya di base camp menjelang senja, udara lebih hangat menyambut mereka. Para pendaki lain sudah kembali ke kesibukan masing-masing. Sebagian bersiap untuk turun gunung, sebagian lain duduk-duduk di warung kecil sambil menyesap kopi hangat. Saatnya perpisahan. Arya menjadi yang pertama berpamitan. Ia menghampiri yang lain satu persatu, menyentuh bahu mereka sambil mengucap terima kasih dan salam hangat. Tatapan matanya penuh tekad. Aku harus pulang dulu, tapi kalau ada panggilan, kalian tahu kan harus kemana mencariku? Tanpa banyak berkata, ia berbalik dan melangkah pasti, menuruni jalan cor dengan ransel di punggungnya. Yuda menyusul tak lama kemudian. Ia merapikan syalnya, lalu menyalami satu persatu, memberi pelukan singkat. Gua balik ke Malang, masih ada tugas kuliah yang numpuk, tapi kayaknya hidup kita gak bakal sesederhana itu lagi ya, katanya sambil terkekeh lirih. See you all, semesta pasti mempertemukan kita lagi. Gilang berangkat berikutnya. Ia menepuk pundak Edi dan Sentot dengan gaya khasnya yang santai, lalu menaiki motor trailnya yang diparkir di bawah pohon besar. Jaga diri kalian, kalau ketemu setan yang bisa naik motor, bilangin kita balapan. Tinggal Sekar yang masih berdiri mematung. Ranselnya sudah siap di punggung, tapi kakinya seakan menolak beranjak. Ia melirik ke arah Edi. Ada getaran aneh di dadanya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekedar keterikatan sesama pejuang, ada sesuatu yang lebih dalam. Tapi Sekar menepis perasaan itu. Udah Sekar, jangan mikir yang aneh-aneh, gumamnya pelan pada diri sendiri. Edi yang menyadari keheningan itu tersenyum dan melambaikan tangan. Sampai ketemu lagi ya Sekar. Sekar tersenyum samar. Iya, semoga takdir mempertemukan kita lagi ya Ed. Baru saja Sekar melangkah menjauh, suara lantang terdengar dari belakang. Salam buat Om Lembu Girang ya, teriak Sentot sambil melambaikan tangan seperti anak TK yang melepas guru pautnya. Sekar tertawa meski sedikit malu dan melanjutkan langkah. Namun tiba-tiba, bus, asap hitam mengepul di depan Sentot, pekat seperti jelaga. Dari dalam kepulan itu muncul sosok yang mereka kenal dengan baik. Tubuhnya tinggi, matanya menyala merah, dan tanduk melengkung ke belakang. Lembu Gumilar. Tapi kali ini wajahnya masam, sangat masam. Urusan kita belum selesai bocah, geramnya sambil menatap Sentot dengan sorot mata menyala. Sentot langsung memalingkan wajah ke arah lain, bersiul sok polos sambil melihat langit. Kayak ada yang ngomong, gumamnya. Kau jangan pura-pura tak melihatku bocah, pekik Lembu Gumilar sambil melangkah maju. Om Lembu Girang, kapan nyampenya? Balas Sentot dengan senyum bodoh tapi tulus. Namaku Gumilar, Gumilar, bukan Girang. Apa aku terlihat seperti om-om Girang? Sentot menggaruk kepala. Girang itu bagus loh, artinya senang. Senang itu positif. Jadi lembu girang artinya sapi bahagia. Lembu Gumilar mendengus keras,
hampir menyemburkan api dari hidungnya. Perbaiki lidahmu. Ketika kita bertemu lagi, pastikan kau memanggil namaku dengan benar. Sentot mengacungkan 2 jari seperti bersumpah. Siap, Komodo Girang. Wajah Lembu Gumilar langsung merah padam. Seketika tubuhnya berkedut. Tapi entah karena kesabaran dewa atau rasa putus asa menghadapi Sentot, ia akhirnya memilih mundur 1 langkah. Kita akan bertemu lagi. Dan saat itu, aku pastikan kau harus memanggilku dengan benar. Enak saja. Aku ini penjaga gaib. Dilecehkan namaku oleh anak kecil. Om Lembu. Lembu Gumilar menoleh lagi. Sebentar lagi Idul Adha. Aku mau berkurban. Apa maksudmu ngomong begitu? Sentot hanya tersenyum lebar. Lalu dengan sekali hentakan kaki, Lembu Gumilar menghilang kembali ke dalam asap, meninggalkan bau belerang samar dan Sentot yang masih tersenyum lebar. Aduh, emang ya, semakin tua sapi semakin sensitif. Edi menepuk dahunya. Tot, mulutmu itu bisa bikin perang dunia. Sentot nyengir. Tapi bisa buat girang kan? Edi dan Sentot tertawa lagi. Di balik tawa itu tidak ada yang tahu bahwa perjalanan mereka baru saja memulai babak baru, di mana pencarian J dan Gunawan belum usai. Dan kini Edi mengambil motornya untuk kembali melaju ke timur bersama Sentot. Sentot Man dengan kekuatan datang bulan akan segera mendatangimu. Duduk Tot. Bahaya naik motor berdiri begitu. Iya Edi Girang. Jangan mulai. Edi Man. Tot. Edi kecoak terbang. Sentot. Tak guling ini motor. Nah, itu dia akhir dari episode pendakian Sentot dan juga Edi di Gunung Penanggungan. Masih ada kisah apa lagi nih setelah ini? Apakah Sentot harus menuju ke timur? Tapi ke timur itu kemana lagi? Tuliskan komentar kalian dan tebak kemana Sentot selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga yang sudah support dan yang sudah menanti-nanti kelanjutan Sentot Man untuk segera tayang lagi. Kita kasih support juga buat penulisnya, Mas Rian Mustafa, supaya bisa menyelesaikan episode kelanjutannya. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini.
antara ilangan tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Oh, aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini di antara ilalang tinggi
kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebak berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebak berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku merebak berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi kau pernah membawa diri